Mantan santri Jombang hancurkan ritual tumbal pesugihan bosnya setelah dirinya akan dijadikan tumbal. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Arif lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jombang. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba pas-pasan. Ayahnya bekerja sebagai tukang beca, sementara ibunya hanya mengurus rumah. Meski sederhana, Arif tumbuh dengan didikan agama yang kuat. Orang tuanya memasukkan dia ke pesantren begitu lulus SD, dengan harapan kelak Arif bisa jadi orang yang bermanfaat. Di pesantren, Arif termasuk santri yang rajin. Ia senang menghafal doa-doa, sering ikut mengaji kitab kuning, dan akrab dengan teman-teman sesama santri. Kehidupannya teratur, pagi belajar, siang membantu pekerjaan pesantren, malam mengaji. Semua berjalan lancar, sampai suatu hari ayahnya sakit keras. Sakit itu menghabiskan banyak uang, sementara penghasilan dari becak nyaris tidak ada. Arif sempat bolak-balik menjenguk ayahnya, namun kondisi semakin memburuk, hingga akhirnya ayahnya meninggal dunia. Sejak itu, beban keluarga bertambah berat. Ibunya harus menanggung adik-adiknya yang masih kecil, sementara uang untuk biaya pesantren sudah tidak ada. Dengan berat hati, Arif berhenti dari pesantren. Awalnya ia ingin tetap di desa membantu ibunya, tapi kebutuhan hidup semakin menekan. Satu-satunya pilihan adalah merantau ke kota. Arif berangkat dengan bekal seadanya, hanya membawa tas ransel kecil dan uang pas-pasan dari hasil patungan kerabat. Hidup di kota jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Arif sempat jadi kuli bangunan. Pekerjaan itu tidak mudah, apalagi tubuhnya kurus dan tidak terbiasa angkat semen atau besi. Beberapa kali ia jatuh sakit karena kelelahan. Gajinya pun tidak seberapa, bahkan kadang tidak dibayar penuh. Setelah kontrak proyek selesai, ia kehilangan pekerjaan. Arif sempat jadi buruh harian di pasar, mengangkut sayur dan karung beras. Upahnya hanya cukup untuk makan sekali dua kali. Karena tidak sanggup bayar kos, ia akhirnya tidur di emperan toko atau di musola kecil dekat pasar. Beberapa malam ia terjaga karena takut barangnya dicuri orang. Meski begitu, Arif tidak pernah meninggalkan sholat. Ia merasa hanya doa yang membuatnya kuat bertahan. Saat lapar dan tidak punya uang, ia lebih memilih menahan perut sambil berzikir. Kadang ada pedagang baik hati yang memberinya nasi bungkus. Dari situlah ia bertahan hari demi hari. Waktu berjalan, Arif mulai terbiasa dengan kehidupan keras kota. Ia jadi lebih waspada, tidak mudah percaya orang, dan berusaha keras mencari celah pekerjaan apapun. Namun tetap saja, nasibnya belum membaik. Ia sering ditolak ketika melamar kerja karena tidak punya ijazah SMA atau pengalaman cukup. Suatu pagi, Arif mendengar kabar tentang lowongan di sebuah perusahaan distribusi bahan bangunan. Perusahaan itu milik seorang pengusaha bernama Pak Darto. Dari cerita orang-orang, Pak Darto dikenal sebagai bos kaya yang dermawan, sering menyumbang masjid dan kegiatan warga. Arif tertarik mencoba. Dengan baju sederhana yang sudah lusuh, ia datang ke kantor perusahaan itu. Rasa minder sempat muncul ketika melihat gedungnya yang besar dan para karyawan rapi dengan seragam. Namun ia memberanikan diri melamar sebagai pekerja gudang. Tak sangkanya, Arif diterima. Mungkin karena memang perusahaan itu butuh tenaga muda dan kuat. Ia diberi pekerjaan mengangkat barang, menyusun semen, besi, dan cat di gudang. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk makan, sewa kos sederhana, dan mengirim sedikit uang untuk ibunya di desa. Hari-hari pertama di gudang terasa berat. Barang-barang yang diangkat tidak ringan, seringkali membuat punggungnya pegal. Tapi dibanding tidur di jalanan, pekerjaan itu jauh lebih baik. Arif mulai akrab dengan beberapa karyawan lain, meski sebagian ada yang agak tertutup dan jarang bicara. Yang membuat Arif heran, perusahaan itu selalu ramai orderan. Hampir tiap hari ada truk keluar masuk mengirim barang. Padahal menurut teman lamanya, banyak toko bangunan di sekitar yang justru sepi. Arif sempat bertanya-tanya, tapi ia memilih diam. Baginya yang penting bisa bekerja dan tidak kelaparan. Pak Darto sendiri jarang muncul di gudang. Kalaupun datang hanya sebentar lalu masuk ke ruangannya. Namun dari gaya bicara karyawan lain, Arif tahu bahwa bosnya itu sangat dihormati. Semua orang menunduk ketika berhadapan dengannya.
Ada semacam rasa segan, bahkan takut. Arif tidak memilih ambil pusing. Ia hanya fokus pada pekerjaannya. Setiap sore, setelah selesai kerja, ia kembali ke kos kecil di pinggir kota. Di sana ia sering mengingat masa-masa di pesantren. Meski hidupnya sekarang penuh keringat dan debu, doa-doa yang dulu ia hafal masih menempel di ingatan. Kadang ia membaca ayat kursi sebelum tidur, sekedar menenangkan hati. Seiring waktu, Arif merasa sedikit lega. Setelah sekian lama hidup susah, ia akhirnya bisa makan teratur, punya atap untuk berteduh, dan sedikit membantu ibunya di desa. Dalam hati ia bersyukur bisa bekerja di perusahaan Pak Darto. Ia merasa inilah titik awal untuk memperbaiki hidupnya. Namun tanpa ia sadari, langkahnya memasuki perusahaan itu bukanlah jalan menuju masa depan cerah, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak bekerja di gudang perusahaan milik Pak Darto, Arif berusaha disiplin. Ia datang pagi, bekerja sampai sore, lalu pulang ke kos. Rutinitas itu membuatnya lebih tenang, meski rasa lelah tak bisa dihindari. Namun, beberapa minggu setelah bekerja, ia mulai memperhatikan hal-hal yang terasa tidak wajar. Salah satunya, soal karyawan yang tiba-tiba menghilang. Awalnya, Arif tidak terlalu peduli. Ia pikir mungkin mereka berhenti kerja atau pindah ke tempat lain. Tapi semakin lama, ia sadar pola kehilangannya aneh. Setiap kali ada karyawan yang sudah lama bekerja, mendadak tidak muncul lagi tanpa kabar. Tidak ada pamit, tidak ada cerita keluar, bahkan barang-barang pribadinya tertinggal begitu saja di loker. Arif pernah bertanya ke salah satu mandor gudang, tapi jawabannya singkat. "Udah, nggak usah ikut campur. Mereka ada urusan sendiri," kata mandor itu sambil melirik tajam, seolah memberi peringatan. Sejak itu Arif lebih hati-hati. Tapi rasa penasaran tetap ada. Apalagi jumlah karyawan yang menghilang lumayan banyak. Kalau dihitung, hampir setiap 2 bulan sekali ada saja yang lenyap. Selain itu, Arif juga heran dengan satu ruangan di belakang kantor. Ruangan itu selalu terkunci rapat. Tidak ada satupun karyawan biasa yang boleh masuk. Hanya orang tertentu yang diberi izin. Lokasinya persis di samping gudang besar, dengan pintu besi tebal. Arif pernah tak sengaja lewat di dekatnya dan mencium bau aneh seperti darah bercampur kemenyan. Bau itu membuatnya mual, tapi ia tidak berani bertanya. Larangan tidak tertulis soal ruangan itu cukup jelas. Teman-teman kerjanya sering bilang, "Pokoknya jangan dekat-dekat sana kalau nggak pengen bermasalah." Arif menuruti saja, meski hatinya masih bertanya-tanya. Keanehan lain muncul di malam hari. Beberapa kali, saat Arif masih lembur mengatur barang, ia mendengar suara gaduh dari arah gudang belakang. Suara orang ramai seperti sedang mengadakan acara. Padahal jam sudah menunjukkan tengah malam, dan resmi tidak ada jadwal kerja. Dari celah pintu, Arif melihat cahaya lilin dan bayangan orang-orang yang bergerak melingkar. Ia tidak berani mengintip lama. Saat itu bulu kuduknya langsung berdiri. Besok paginya, gudang itu kembali sepi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Selain kejadian nyata, mimpi buruk pun mulai menghantui Arif. Hampir setiap malam, Arif bermimpi dikejar makhluk besar berwarna hitam. Matanya merah menyala, giginya runcing, dan tubuhnya tinggi menjulang. Makhluk itu selalu berusaha menangkap Arif. Kadang Arif terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, bahkan tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu menindih. Awalnya, Arif menganggap itu hanya mimpi biasa, karena terlalu lelah bekerja. Tapi semakin lama, mimpi itu terus berulang dengan gambaran yang sama. Ia mulai merasa mimpi itu bukan kebetulan. Di sela kebingungannya, Arif mencoba bertanya pada salah satu karyawan senior bernama Sugeng. Lelaki itu sudah lama bekerja di sana. Rambutnya mulai beruban dan wajahnya selalu terlihat was-was. Arif memberanikan diri bicara pelan saat istirahat makan siang. "Mas, kok banyak teman kita yang hilang gitu aja ya? Saya jadi mikir, jangan-jangan ada apa-apa di sini." Sugeng langsung menatapnya dengan wajah kaku. Ia menaruh sendoknya, lalu mendekat. "Kamu masih baru ya? Saran saya, jangan banyak nanya. Kerja aja, pulang, udah. Kalau kamu kepo, kamu bisa ikut-ikutan hilang." Arif terdiam.
Kata-kata itu jelas seperti peringatan. Tapi justru karena ucapan itu, rasa curiganya makin besar. Malam berikutnya Arif kembali lembur. Kali ini ia sengaja memperhatikan lebih detail. Dari gudang belakang, lagi-lagi terdengar suara orang mengumam seperti membaca mantra. Ada juga suara ketukan keras seperti benda logam dipukul. Ia mengintip sebentar, tapi baru saja ingin mendekat, tiba-tiba salah satu satpam muncul dari belakang. "Hei, ngapain kamu di sini?" bentak satpam itu. Arif gugup, buru-buru menjawab, Saya cuma mau ke toilet, Pak." Satpam itu menatapnya tajam, lalu menunjuk arah lain. "Toilet di depan, jangan macam-macam di sini. Awas kalau saya lihat lagi." Arif mengangguk cepat dan segera pergi. Malam itu, ia tidak berani lagi mendekat. Sejak kejadian itu, Arif semakin yakin ada yang ditutup-tutupi di perusahaan tersebut. Ia mulai mengingat kembali cerita-cerita dari teman lamanya tentang bos kaya yang usahanya selalu lancar tanpa hambatan. Banyak yang kagum pada kedermawanan Pak Darto, tapi tidak ada yang tahu asal-usul kekayaannya. Yang lebih membuat Arif resah, ia merasa diawasi. Beberapa kali saat bekerja, ia melihat satpam memperhatikan gerak-geriknya. Bahkan ada rekan kerja yang biasanya ramah, kini jadi lebih dingin dan jarang menyapa. Arif merasa posisinya mulai tidak aman. Malam-malamnya juga semakin tidak tenang. Mimpi buruk tentang makhluk hitam itu semakin nyata. Dalam mimpi terakhir, makhluk itu bukan hanya mengejar, tapi juga menyebut namanya. "Arif, giliranmu sudah dekat." Suara itu membuatnya terbangun dengan jantung berdegup kencang. Esoknya, Arif menceritakan sedikit pada Sugeng. Namun pria itu hanya menggeleng. "Aku udah bilang, jangan ikut campur. Kalau kamu masih nekat, saya nggak bisa nolong. Percaya sama saya, lebih baik kamu pura-pura nggak tahu apa-apa." Jawaban itu bukannya membuat Arif lega, justru makin membuat kepalanya penuh tanda tanya. Ada apa sebenarnya di balik perusahaan ini? Kenapa orang-orang yang bekerja lama selalu hilang? Dan siapa makhluk hitam yang terus muncul dalam mimpinya? Arif sadar dirinya berada di tempat yang penuh rahasia gelap, tapi ia belum bisa berbuat apa-apa. Pilihannya hanya dua, tetap diam demi keselamatan, atau mencari tahu lebih jauh dengan resiko besar. Malam itu, Arif sebenarnya sudah berniat pulang lebih cepat. Badannya capek setelah seharian mengangkat barang di gudang. Tapi entah kenapa, pikirannya masih gelisah. Bayangan tentang suara-suara aneh dari gudang belakang beberapa malam terakhir tidak bisa hilang begitu saja. Setelah semua karyawan pulang, Arif pura-pura merapikan barang agar bisa tetap berada di area perusahaan. Ia sengaja menunggu hingga suasana benar-benar sepi. Lampu gudang sebagian dimatikan, hanya tersisa beberapa lampu temaram di sudut. Dari jauh, ia melihat beberapa mobil mewah masuk ke halaman belakang, berbeda dari biasanya. Arif buru-buru bersembunyi di balik tumpukan kayu. Dari situ ia melihat beberapa orang turun dari mobil. Mereka semua berpakaian hitam. Tidak ada yang bicara keras, hanya isyarat dengan tangan. Mereka masuk ke pintu besi yang selama ini selalu terkunci. Rasa penasaran Arif memuncak. Ia pelan-pelan mengikuti dari kejauhan. Begitu pintu besi terbuka, tercium bau anyir bercampur kemenyan yang menusuk hidung. Perutnya langsung mual, tapi ia tahan agar tidak menimbulkan suara. Ia menunggu sampai rombongan itu benar-benar masuk, lalu mengendap mendekat. Arif menemukan celah kecil di dinding yang bisa dipakai untuk mengintip. Dari situ, matanya langsung membelalak. Ruangan itu ternyata cukup luas, dengan dinding penuh kain hitam. Di tengah ruangan ada meja batu besar, di atasnya sudah terbaring seorang karyawan yang pernah ia lihat beberapa hari lalu. Tubuh karyawan itu terikat, mulutnya ditutup kain, matanya melotot ketakutan. Sekeliling meja dipenuhi lilin merah. Beberapa orang berdiri membentuk lingkaran sambil komat kamit membaca sesuatu yang tidak dimengerti Arif. Suara mereka pelan, tapi ritmenya membuat bulu kuduk berdiri. Tak lama kemudian, Pak Darto muncul. Kali ini penampilannya berbeda. Ia tidak mengenakan jas rapi seperti biasa, melainkan jubah hitam panjang. Di tangannya ada sebuah keris dengan gagang berukir kepala ular. Tatapannya tajam, penuh wibawa yang menyeramkan. Semua orang di ruangan itu langsung menunduk hormat. Arif hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bos yang selama ini dipuji-puji sebagai orang dermawan,
ternyata memimpin sesuatu yang mengerikan. Pak Darto kemudian mendekati korban di meja batu. Dengan suara berat, ia mengucapkan semacam mantra. Sesekali ia mengimbaskan keris ke arah lilin, lalu menusuk telapak tangan korban. Darah segar langsung menetes, ditampung ke dalam mangkuk. Korban menggeliat keras, tapi tidak bisa melepaskan diri. Arif gemetar, kakinya lemas, tapi matanya tidak bisa berpaling. Ia menyaksikan bagaimana darah itu dipersembahkan ke sebuah wadah besar yang dipenuhi bunga dan dupa. Bau anyir bercampur asap kemenyan semakin kuat. Beberapa menit kemudian, udara di ruangan mendadak berubah. Angin berhembus meski semua pintu tertutup. Lilin-lilin bergoyang, lalu terdengar suara menggeram berat dari pojok ruangan. Dari kegelapan muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam legam, matanya menyala merah, persis dengan makhluk yang sering menghantui mimpi Arif. Makhluk itu berdiri tegak, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Suaranya berat seperti gemuruh. Semua orang langsung berlutut. Hanya Pak Darto yang berani menatapnya. Ia bicara dengan bahasa yang asing, seolah bernegosiasi. Arif merasakan hawa panas yang membuat tubuhnya berkeringat. Ia menutup mulut rapat-rapat agar tidak mengeluarkan suara. Dalam hati ia berdoa, berharap tidak ada yang sadar dengan keberadaannya. Makhluk hitam itu kemudian mendekat ke meja batu. Korban di atas meja menggeliat ketakutan, matanya penuh air mata. Tanpa ragu, Pak Darto menusukkan keris ke dada korban. Darah muncrat membuat lantai dipenuhi cairan merah pekat. Suara jeritan korban menggema, lalu tubuhnya terdiam tak bergerak. Arif nyaris menjerit melihat itu, tapi ia menahan dengan gigitan giginya sendiri. Rasa takut bercampur mual membuat perutnya hampir muntah. Ia baru sadar, semua karyawan yang hilang selama ini bukan pindah kerja, melainkan dijadikan korban tumbal. Makhluk hitam itu kemudian mendekat ke sesajen, mencelupkan tangannya ke darah segar, lalu menggadas sambil mengeluarkan suara mengerikan. Lilin-lilin berkobar semakin besar, ruangan penuh hawa panas. Setelah itu, makhluk itu menunduk ke arah Pak Darto seolah menerima persembahan tersebut. Pak Darto senyum tipis, lalu berbisik dengan nada penuh percaya diri. "Terus beri aku kekayaan, jangan hentikan aliran rezeki ini." Arif hampir pingsan mendengar permintaan itu. Semua cerita tentang dermawan palsu terbongkar di depan matanya. Ia sadar, perusahaan ini berdiri di atas darah manusia. Tiba-tiba, salah satu orang yang ikut ritual bergerak ke arah pintu. Arif panik, ia buru-buru mundur menjauh dari celah. Jantungnya berdegup kencang. Ia menahan nafas takut ketahuan. Untungnya orang itu hanya menutup pintu lebih rapat, lalu kembali ke lingkaran. Arif memanfaatkan kesempatan itu untuk merayap mundur perlahan. Kakinya goyah, tapi ia paksa melangkah menjauh dari ruangan terkutuk itu. Begitu cukup jauh, ia langsung berlari keluar gudang dengan nafas tersengal. Sesampainya di luar area perusahaan, ia berjongkok sambil memegangi dada. Tangannya gemetar hebat. Semua yang ia lihat terasa seperti mimpi buruk, tapi jelas-jelas nyata. Malam itu, Arif tidak langsung pulang ke kos. Ia duduk lama di pinggir jalan, mencoba menenangkan diri. Pikirannya campur aduk, takut, marah, bingung. Yang jelas, ia kini tahu rahasia gelap yang disembunyikan bosnya. Sejak kejadian itu, Arif tidak bisa bekerja dengan tenang. Setiap kali melihat wajah Pak Darto, ia teringat ritual mengerikan itu. Setiap melihat karyawan baru, ia merasa iba, takut mereka akan jadi korban berikutnya. Tidurnya semakin buruk, mimpi tentang makhluk hitam itu semakin sering datang, bahkan kali ini jauh lebih nyata. Arif sadar, dirinya sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya, dan itu berarti nyawanya bisa terancam kapan saja. Hari-hari Arif setelah melihat ritual itu terasa panjang dan menegangkan. Setiap kali ia masuk kerja, jantungnya selalu berdegup lebih cepat. Ia berusaha bersikap normal, seolah tidak tahu apa-apa. Tapi rasa takut di dalam dirinya semakin besar. Beberapa hari kemudian, Arif mulai merasa ada yang tidak beres dengan sikap bosnya. Biasanya Pak Darto jarang menegur karyawan gudang. Namun kali ini, tiba-tiba ia sering datang mendekat, menanyakan kabar, bahkan menepuk bahu Arif sambil tersenyum ramah. "Arif, kamu rajin sekali ya kerja di sini. Saya suka sama karyawan yang disiplin. Nanti kalau ada posisi bagus, mungkin kamu bisa saya pertimbangkan," ucapnya suatu siang. Arif hanya mengangguk pelan. Dari luar ia tersenyum, tapi di dalam hatinya ia tahu ada maksud lain.
Perhatian berlebih dari orang seperti Pak Darto bukan hal yang wajar. Tak hanya itu, Arif tiba-tiba dipanggil ke ruang kantor dan diberi amplop berisi uang. "Ini bonus buatmu, anggap saja sebagai apresiasi," kata Pak Darto dengan nada tenang. Arif kaget, tapi pura-pura berterima kasih. Uang itu cukup besar untuk ukuran karyawan baru. Namun bukannya senang, ia justru semakin resah. Semua perlakuan manis itu terasa seperti jebakan. Kecurigaannya makin kuat ketika suatu malam ia tanpa sengaja mendengar percakapan dua orang karyawan senior di belakang gudang. Mereka bicara dengan suara pelan tapi cukup jelas ditangkap telinganya. "Saya dengar bos sudah dapat orang yang cocok buat ritual berikutnya," kata salah satu. "Siapa?" tanya yang lain. "Itu anak baru, si Arif. Katanya dia paling bersih, nggak pernah macem-macem. Pas banget buat memperkuat perjanjian." Arif yang bersembunyi di balik tumpukan semen langsung merinding, kakinya dingin seketika. Ia hampir tidak percaya mendengar namanya disebut, tapi itu kenyataan. Giliran dia yang akan dijadikan korban. Sejak malam itu tidurnya makin tidak karuan. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, seolah ada bayangan hitam berdiri di sudut kamar kosnya. Bahkan beberapa kali ia merasa ada suara berbisik di telinganya, "Waktumu sudah dekat." Di tempat kerja, pandangan satpam dan beberapa karyawan senior terasa makin tajam ke arahnya. Seakan mereka tahu sesuatu yang ia tidak boleh tahu. Arif berusaha bersikap biasa, tapi hatinya penuh was-was. Ia mulai berpikir keras. Kalau ia kabur begitu saja, mungkin akan dikejar. Kalau ia diam, cepat atau lambat, ia akan benar-benar diseret ke meja batu itu. Pilihan satu-satunya adalah melawan. Ia berusaha mengingat semua doa dan amalan yang ia pelajari semasa mondok dulu. Ia sering membaca ayat kursi berulang kali di sela kerja, berharap ada perlindungan. Pulang ke kos, ia memperbanyak zikir sambil menahan rasa takut. Satu sore, Sugeng kembali menegurnya. Wajahnya terlihat murung. "Rif, kamu harus hati-hati. Saya nggak bisa banyak ngomong, tapi kalau kamu ada kesempatan keluar dari sini, keluar aja, jangan tunggu lama." Arif menatap Sugeng dengan wajah cemas. "Mas, apa benar saya yang berikutnya?" Sugeng terdiam lama. Ia menghela napas berat, lalu hanya menjawab singkat. "Kamu masih muda, masih bersih. Itu yang bikin kamu dipilih. Maaf Rif, saya nggak bisa nolong banyak." Setelah itu Sugeng pergi begitu saja, meninggalkan Arif dengan pikiran kalut. Semakin jelaslah bahwa waktunya tidak lama lagi. Beberapa hari kemudian Pak Darto kembali mendekatinya. Kali ini ia berkata, "Arif, besok malam ikut saya. Ada acara khusus perusahaan. Kamu saya pilih karena saya percaya sama kamu." Arif pura-pura tersenyum. "Iya Pak," jawabnya lirih. Padahal dalam hatinya ia sudah tahu, acara itu bukan acara biasa. Itu adalah jalan menuju ritual mengerikan. Sepulang kerja, Arif duduk lama di kamar kosnya. Ia menatap amplop bonus yang diberikan Pak Darto. Uang itu kini terasa seperti tanda pengikat, bukan hadiah. Ia sadar hidupnya sedang dipertaruhkan. Namun rasa takut perlahan berubah menjadi tekad. Ia tidak mau berakhir di atas meja batu, disembelih seperti hewan kurban. Ia tidak mau menjadi salah satu korban yang hilang begitu saja tanpa jejak. Arif merencanakan sesuatu. Ia tidak punya senjata atau kekuatan apa-apa, tapi ia masih punya doa dan keberanian. Dalam benaknya hanya ada satu pilihan. Jika harus ikut dalam acara itu, ia akan melawan dengan apa yang ia bisa. Malam itu, ia berwudu lalu membaca doa-doa yang ia ingat. Meski suara hatinya bergetar, ia mencoba meneguhkan diri. Kalau memang ini ujian, aku harus siap. Aku nggak boleh diam. Gumamnya pelan. Keesokan harinya, Arif berusaha bekerja seperti biasa agar tidak dicurigai. Tapi dalam hatinya ia sudah menyiapkan diri. Ia tahu, malam nanti mungkin akan menjadi titik penentuan hidup atau mati. Malam itu, Arif dibawa oleh dua orang karyawan senior dengan alasan menghadiri acara perusahaan. Mereka memintanya ikut tanpa banyak bicara. Meski wajahnya tegang, Arif pura-pura pasrah. Mobil yang membawanya melaju ke arah belakang kawasan industri. Jalannya gelap dan sepi. Arif hanya bisa menunduk sambil merapal doa dalam hati. Ia sudah menduga inilah malam yang ditunggu Pak Darto.
Sekitar setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gudang tua. Bangunannya besar tapi kusam. Catnya mengelupas, jendelanya tertutup rapat. Dari luar tampak tidak terurus, tapi suasana di sekelilingnya begitu mencekam. Arif dipaksa turun. Dua orang itu menggiringnya masuk ke dalam. Pintu besi berderit saat dibuka, memperlihatkan ruangan luas dengan cahaya temaram dari lampu minyak. Bau anyir menusuk hidung, bercampur dengan aroma kemenyan yang pekat. Di tengah ruangan, ada meja batu besar berlumuran noda merah kecoklatan. Di sekitarnya, beberapa orang sudah berdiri melingkar mengenakan jubah hitam. Mereka menunduk, melantunkan mantra dengan suara berat. Pak Darto berdiri di depan, memegang sebilah golok yang berkilat terkena cahaya lampu. Wajahnya tampak serius sekaligus menakutkan. Saat melihat Arif digiring masuk, ia tersenyum tipis. Bagus, malam ini akan jadi malam besar. Perusahaan kita akan semakin jaya, ucapnya lantang. Arif merasakan kakinya gemetar, tapi ia mencoba tetap tenang. Dalam hatinya, ia sudah siap. Ia tahu ini saatnya melawan. Dua orang pengawal mendorongnya ke arah meja batu. Tangannya diikat dengan tali kasar. Ia dipaksa berbaring sementara Pak Darto mulai mengangkat golok ke atas. Namun sebelum golok itu menyentuh tubuhnya, Arif berteriak lantang membaca ayat kursi. Suaranya menggema di dalam gudang. Orang-orang yang mendengar langsung kaget, beberapa mundur dengan wajah panik. Pak Darto menggeram. "Berani sekali kau melawan," teriaknya. Ia segera melanjutkan mantranya, berusaha menutupi bacaan Arif. Namun Arif tidak berhenti. Ia melanjutkan dengan surat Yasin yang ia hafal. Lidahnya bergetar, tapi suaranya semakin keras. Udara di dalam gudang tiba-tiba berubah. Lampu minyak bergoyang hebat seolah tertiup angin kencang. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Tubuhnya tinggi, kepalanya menyerupai kerbau, suaranya seperti gemuruh. Itulah makhluk pesugihan yang selama ini diberi tumbal. Ia meraung keras, membuat sebagian pengikut Pak Darto jatuh tersungkur. Beberapa bahkan menutup telinga sambil menjerit ketakutan. Pak Darto justru semakin bersemangat. "Tuan, terimalah tumbal ini. Dengan ini perjanjian kita makin kuat," teriaknya sambil menunjuk Arif. Makhluk itu menatap tajam ke arah Arif lalu melangkah mendekat. Namun begitu Arif kembali melantunkan doa, makhluk itu terhenti. Tubuhnya bergetar seperti terbakar dari dalam. Tiba-tiba, salah satu pengikut yang berdiri paling dekat dengan makhluk itu menjerit kesakitan. Darah mencurat dari matanya, lalu ia ambruk tak bernyawa. Kejadian itu membuat panik orang-orang di sekelilingnya. Beberapa berusaha lari, tapi pintu gudang tertutup rapat seolah dikunci dari luar. Arif terus membaca doa dengan suara lantang. Ia tidak lagi memikirkan rasa takut, hanya fokus pada setiap ayat yang ia ucapkan. Makhluk hitam itu semakin marah. Ia menghantam lantai dengan tangan besarnya, membuat lantai retak. Asap hitam keluar dari tubuhnya, mengepul memenuhi ruangan. Pak Darto berusaha melawan balik dengan membacakan mantra sambil menusukkan golok ke udara. Namun tiba-tiba golok itu patah menjadi dua, seolah tertolak oleh kekuatan yang tak terlihat. Beberapa pengikut lain ikut berteriak, mencoba membantu Pak Darto dengan membaca mantra bersama. Tapi semakin keras mereka membaca, semakin banyak yang tewas mengenaskan. Ada yang tubuhnya mendadak terbakar, ada yang kejang-kejang lalu jatuh kaku. Arif yang masih diikat meronta, berusaha melepaskan diri. Anehnya, tali yang tadi begitu kuat tiba-tiba terlepas begitu saja, seperti dipotong oleh sesuatu yang gaib. Ia segera bangkit, tetap melanjutkan doa dengan suara keras. Makhluk hitam itu semakin tak terkendali. Ia mengamuk, menghantam ke segala arah. Beberapa pengikut terpental dan menghantam dinding hingga tulangnya patah. Pak Darto tampak ketakutan. "Tidak, ini tidak boleh gagal," teriaknya. Ia mendekati Arif dengan mata penuh amarah, mencoba mencekiknya. Namun begitu tangannya menyentuh leher Arif, tubuhnya malah terpental ke belakang. Pak Darto batuk-batuk, wajahnya pucat pasi. Arif tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia kembali melanjutkan zikir dan doa-doa yang ia hafal semakin kencang dari sebelumnya. Suaranya menggema ke seluruh gudang. Makhluk hitam itu meraung lagi, kali ini lebih keras. Tubuhnya bergetar hebat lalu meledak menjadi kabut hitam pekat. Kabut itu menyelimuti para pengikut yang tersisa. Mereka berteriak histeris sebelum akhirnya tubuh mereka hancur satu persatu.
Pak Darto yang masih tergeletak berusaha merangkak menjauh. Tidak mungkin, suaranya gemetar. Tapi kabut hitam itu juga menyeretnya. Ia menjerit panjang sebelum tubuhnya lenyap, hanya menyisakan bekas darah di lantai. Gudang tua itu berguncang, atapnya runtuh sebagian, lampu minyak jatuh dan padam. Suasana menjadi gelap gulita. Arif terduduk lemas di lantai, napasnya terengah-engah. Seluruh tubuhnya bergemetar hebat, namun ia masih hidup. Doa-doa yang ia panjatkan telah menyelamatkannya dari ritual mematikan itu. Saat ia mencoba berdiri, pintu gudang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Udara malam masuk, membawa angin sejuk yang menyingkirkan bau kemenyan dan darah. Arif melangkah keluar dengan tubuh lunglai. Di belakangnya, gudang itu masih bergemuruh, seakan sebentar lagi akan runtuh sepenuhnya. Ia tahu satu hal, perjanjian pesugihan itu sudah hancur. Tapi ia juga sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Arif berdiri di depan meja batu yang penuh dengan noda darah kering. Napasnya masih terengah-engah, tapi ia memaksa tubuhnya tetap tegak. Di depannya, sesajen yang tadi tersusun rapi kini berserakan. Kemenyan padam, sisa lilin meleleh tak beraturan. Ia melangkah pelan mendekati sudut ruangan tempat jimat perjanjian diletakkan. Sebuah kotak kayu tua dengan ukiran aneh tampak bergetar, seolah ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Arif menatapnya dengan hati-hati. Tanpa pikir panjang, ia membaca doa lagi, lalu menendang kotak itu hingga terbuka. Dari dalamnya, keluar gulungan kain merah kusam dan keris kecil yang berlumuran darah kering. Begitu benda itu terlempar ke lantai, suara jeritan gaib terdengar menggema di seluruh gudang. Makhluk hitam yang tadi sempat muncul kini kembali menampakkan diri. Bedanya, kali ini ia tidak lagi tegak perkasa. Tubuhnya seperti mencair, asap hitam keluar dari seluruh pori-porinya. Ia meraung marah, matanya menyala lebih terang, lalu menoleh langsung ke arah Pak Darto. Pak Darto yang masih tergeletak berusaha berdiri. "Tidak, jangan ke aku bosmu, aku yang kasih makan kamu," teriaknya ketakutan. Tapi makhluk itu tak peduli. Ia melangkah ke arah Pak Darto dengan langkah berat. Setiap pijakan kakinya membuat lantai bergetar. Pak Darto mencoba lari, tapi kakinya seolah berat, seperti ditahan oleh sesuatu. Arif hanya bisa menyaksikan. Ia tahu inilah saat balasan itu datang. Makhluk itu meraih tubuh Pak Darto dengan tangan besarnya. Seketika, tubuh Pak Darto kejang-kejang. Dari mulut, telinga dan matanya keluar darah pekat. Jeritan panjang menggema membuat bulu kuduk berdiri. Perlahan tubuh Pak Darto hancur dari dalam, seolah diremas oleh kekuatan gaib. Tulangnya patah satu persatu. Lalu tubuhnya jatuh tersungkur tanpa nyawa. Begitu nyawa Pak Darto terlepas, makhluk itu mengeluarkan raungan terakhir. Lalu tubuhnya berubah menjadi asap pekat dan hilang bersama angin malam yang masuk dari celah atap. Arif tersandar di dinding, tubuhnya lemas. Gudang itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Atapnya bocor, tiang penyangga patah, suara kayu berderit keras. Ia bergegas keluar sebelum seluruh bangunan roboh menimpa dirinya. Begitu keluar, ia mendapati beberapa karyawan lain yang tadi ikut di luar gudang sudah lari tunggang langgang. Mereka menatap Arif dengan wajah pucat, lalu kabur tanpa sepatah kata pun. Arif menaulam dam-dam dalam menjauh, sementara di belakangnya, gudang tua itu akhirnya ambruk, menimbulkan debu tebal yang menutupi pandangan. Malam itu, ia sadar satu hal, semua yang selama ini dilakukan Pak Darto berakhir di titik nol. Keesokan paginya, berita tersebar cepat. Perusahaan Pak Darto mendadak kacau. Karyawan gempar karena bos besar mereka tidak muncul. Orang-orang yang biasanya mengurus administrasi juga tidak masuk kerja. Bahkan beberapa dilaporkan hilang semalam. Arif yang masih syok datang juga hanya untuk memastikan keadaan. Ia mendapati banyak orang berkumpul di depan gedung perusahaan. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang terang-terangan bilang mereka melihat gudang tua di belakang perusahaan ambruk dini hari. Katanya ada suara jeritan dari dalam gudang sebelum roboh. Bos Darto juga nggak kelihatan dari tadi pagi. Jangan-jangan, tapi kalimatnya tak berani ia lanjutkan.
Arif hanya bisa berdiri di kejauhan. Ia tahu betul apa yang terjadi, tapi ia memilih diam. Tak ada gunanya ia menceritakan hal yang sebenarnya. Orang-orang mungkin malah menganggapnya gila. Siangnya pihak kepolisian datang untuk memeriksa lokasi. Gudang tua yang sudah rata dengan tanah jadi pusat perhatian. Mereka hanya menemukan sisa-sisa bangunan dan bercak darah di beberapa tempat. Tidak ada jasad yang utuh, hanya potongan-potongan tulang yang tidak jelas milik siapa. Karyawan semakin panik. Perusahaan praktis lumpuh. Bagian produksi berhenti, bagian administrasi kosong. Beberapa investor yang mendengar kabar itu langsung menarik diri. Dalam waktu singkat, perusahaan yang dulunya jaya berubah jadi bangunan mati. Arif melihat semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada lega karena ia selamat, tapi juga ada sedih karena banyak orang yang jadi korban tanpa tahu apa-apa. Sore harinya, ia duduk di musola kecil dekat kosnya. Ia menunduk lama, mencoba menenangkan diri dengan zikir. Ingatannya masih dipenuhi wajah-wajah karyawan yang tewas mengenaskan saat ritual. "Ya Allah, lindungi aku dari hal-hal seperti ini lagi," bisiknya pelan. Malam berikutnya, gosip mulai menyebar di lingkungan sekitar. Warga membicarakan hilangnya Pak Darto dengan berbagai versi. Ada yang bilang ia kabur ke luar negeri. Ada pula yang bilang ia mati diterkam makhluk gaib. Rumor lain juga muncul tentang perusahaan itu. Konon, sudah lama ada karyawan yang hilang misterius, dan sekarang semua orang yakin itu bukan sekedar isu. Arif makin yakin, cepat atau lambat rahasia gelap itu akan terbongkar ke publik. Beberapa hari kemudian, aparat resmi mengumumkan perusahaan itu bangkrut. Tidak ada yang berani mengambil alih aset karena dianggap bermasalah. Karyawan yang tersisa memilih mencari kerja lain. Gedungnya kosong, terbengkalai, dan mulai ditumbuhi rumput liar. Arif tidak lagi datang ke sana. Ia memilih bekerja serabutan sementara sambil memikirkan langkah berikutnya. Suatu malam, ia kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Darto berdiri dengan tubuh rusak, matanya melotot, mulutnya berlumuran darah. "Kau merusak semuanya." Suara itu menggema membuat Arif terbangun dengan keringat dingin. Tapi kali ini ia tidak terlalu panik. Ia segera berwudu dan sholat malam. Ia yakin selama ia dekat dengan Allah, mimpi itu hanya bayangan semata. Hari-hari berlalu, nama Pak Darto perlahan hilang dari pembicaraan orang-orang. Perusahaan yang ia bangun tidak pernah bangkit lagi. Gudang tua yang runtuh dibiarkan begitu saja, dianggap angker oleh warga sekitar. Arif sendiri memilih menjauh dari kota itu. Ia merasa sudah cukup lama terseret dalam urusan yang seharusnya ia tidak alami. Dengan tabungan seadanya, ia pulang ke Jombang, bertekad memulai hidup baru. Meskipun masih trauma, ia percaya selama ia tepat berpegang pada ajaran yang ia pelajari dulu di pesantren, ia bisa selamat dari godaan dunia yang penuh tipu daya. Setelah semua kekacauan di perusahaan Pak Darto berakhir, Arif memutuskan tidak lagi tinggal di kota itu. Terlalu banyak kenangan buruk yang membebani pikirannya. Setiap kali melewati gedung perusahaan, ia teringat wajah-wajah karyawan yang hilang. Setiap kali lewat dekat gudang tua yang sudah rata dengan tanah, ia merasa bulu kuduknya berdiri. Dengan uang tabungan seadanya, Arif pulang ke kampung halamannya di Jombang. Perjalanannya terasa panjang, bukan hanya karena jarak, tapi juga karena beban pikiran. Ia duduk di dalam bus sambil menatap keluar jendela. Sawah dan pepohonan yang berganti satu persatu membuat hatinya sedikit tenang. Sesampainya di Jombang, suasana kampung tidak banyak berubah. Jalan tanah masih becek jika hujan, rumah-rumah sederhana berjajar rapi, dan anak-anak kecil berlarian sambil tertawa. Arif berdiri lama di depan rumah ibunya yang sudah mulai lapuk. Pintu kayu berderit saat ia dorong. Ibunya, Bu Nur, terkejut begitu melihat Arif berdiri di ambang pintu. "Arif, astagfirullah, akhirnya kamu pulang juga, nak," katanya dengan mata berkaca-kaca. Mereka berpelukan lama. Bu Nur bisa merasakan tubuh anaknya kurus dan lemah, seolah membawa beban berat yang tak bisa diceritakan. Hari-hari pertama di kampung, Arif lebih banyak diam. Ia membantu ibunya di sawah dan mengurus kebun kecil di samping rumah. Tapi matanya sering kosong, pikirannya melayang jauh. Tetangga yang melihatnya hanya mengira Arif lelah merantau.
Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia alami. Beberapa minggu kemudian, Arif mulai membuka diri. Ia menceritakan sedikit demi sedikit kepada ibunya tentang kejadian di kota. Tidak semuanya, hanya garis besarnya, bahwa bosnya melakukan hal terlarang dan banyak orang jadi korban. Bu Nur hanya bisa terdiam, lalu menasihati, "Sudahlah nak, anggap saja itu ujian hidup, yang penting kamu masih selamat. Jangan sampai kamu ikut-ikutan hal seperti itu." Nasihat itu menancap di hati Arif. Ia merasa kalau bukan karena doa-doa yang ia pelajari saat nyantri dulu, mungkin ia sudah jadi korban. Untuk mengisi waktunya, Arif mencoba berdagang kecil-kecilan. Ia menjual gorengan di depan rumah dengan gerobak sederhana. Awalnya hanya anak-anak kampung yang membeli. Tapi lama-lama, banyak orang dewasa juga ikut datang. Gorengan Arif terkenal enak dan murah. Dari situ, penghasilannya perlahan stabil. Selain berdagang, Arif juga diminta membantu mengajar ngaji di musola kampung. Awalnya ia ragu, merasa ilmunya tidak seberapa karena ia dulu tidak sampai khatam mondok. Tapi ustadz setempat berkata, "Ilmu yang kamu punya ajarkan, jangan tunggu jadi sempurna dulu. Anak-anak butuh belajar dari orang yang mereka kenal." Akhirnya Arif menerima. Setiap sore selepas asar, anak-anak kecil datang ke musola membawa ikrah dan Al-Quran. Arif duduk di depan membimbing mereka mengeja huruf hijaiyah, mengoreksi bacaan, dan sesekali bercerita tentang akhlak sederhana. Lama-kelamaan aktivitas itu membuat hati Arif terasa lebih tenang. Ia menemukan kembali ketenangan yang sempat hilang. Anak-anak itu mengingatkannya pada masa kecilnya sendiri saat pertama kali belajar mengaji. Meski begitu, ada kalanya bayangan masa lalu kembali menghantuinya. Kadang saat malam tiba, ia terbangun karena mimpi buruk, mendengar jeritan karyawan yang dikorbankan, atau melihat wajah Pak Darto yang hancur. Tapi setiap kali itu terjadi, ia langsung mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Perlahan rasa takut itu berkurang. Di kampung, cerita tentang keberanian Arif sempat terdengar juga, meski tidak jelas sumbernya. Beberapa karyawan yang selamat dari perusahaan Pak Darto rupanya menceritakan pada orang lain bahwa ada seorang anak muda yang melawan bos mereka. Nama Arif disebut-sebut, meski tidak semua orang percaya. Namun Arif tidak terlalu peduli. Ia tidak ingin dipandang sebagai pahlawan. Baginya, ia hanya orang yang berusaha bertahan hidup. Yang ia tahu, ia tidak akan pernah lagi tergoda dengan janji-janji kekayaan instan. Ia sudah melihat sendiri betapa hancurnya hidup orang yang mengejar harta dengan jalan haram. Waktu terus berjalan, usahanya berdagang makin berkembang. Ia bisa memperbaiki rumah ibunya, membeli peralatan dagang yang lebih baik, bahkan sesekali membantu tetangga yang kesulitan. Anak-anak kampung juga semakin akrab dengannya. Mereka sering memanggil, "Ustadz Arif, Ustadz Arif." Meski ia selalu menolak disebut Ustadz. Ia lebih suka dipanggil Mas Arif. Tapi di mata anak-anak, ia memang guru ngaji mereka. Pada suatu malam Jumat setelah selesai mengajar, Arif duduk di serambi musola sendirian. Angin malam bertiup pelan, lampu neon berkelip-kelip. Ia menatap langit yang penuh bintang, lalu tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia berkata, "Kalau saja dulu aku nggak ingat doa-doa itu, mungkin sekarang ku udah nggak ada. Ternyata ilmu kecil yang aku bawa dari pesantren bisa jadi penyelamat." Arif menghela napas panjang. Ia sadar luka batinnya mungkin tidak akan hilang sepenuhnya, tapi ia sudah menemukan arah baru dalam hidup. Bukan lagi mengejar harta berlimpah, melainkan hidup sederhana dengan berkah. Sejak malam itu, ia bertekad untuk terus berada di jalan itu. Berdagang jujur, membantu orang lain sebisanya, dan tetap mendekatkan diri pada Allah. Nama Arif mungkin tidak tercatat di buku sejarah, tapi bagi sebagian orang yang tahu, ia adalah saksi hidup betapa gelapnya jalan pesugihan dan betapa kuatnya doa orang yang tulus. Gudang tempat ritual itu sekarang ditutup warga. Tak ada yang berani mendekat, dianggap angker. Tapi bagi Arif, itu bukan lagi masalah. Ia tidak ingin tahu, tidak ingin mengingat. Yang penting, ia sudah keluar dari kegelapan itu. Hidupnya kini mungkin sederhana, tapi ia merasa lebih kaya daripada siapapun yang bergelimang harta, tapi jiwanya kosong.